Shalom, puji kepada Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya bisa berdiri di sini. Sementara saya sering nonton YouTube-nya Pak Lukas, Pak Esra, Pak Eliza, dan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi zaman sekarang buah jatuh berantakan karena adanya di supermarket. Dan sudah tidak asli lagi. Jadi yang asli itu yang harus kita pertahankan. Dan sekarang kita digiring untuk menjadi tidak asli lagi. Iman kita menjadi iman virtual. Saya bangga sekali dengan ibadah onsite ini. Karena ini adalah ibadah yang sesungguhnya. Ibrani 10 ayat 29. Janganlah menjauhi pertemuan peribadatan menjelang kedatangannya. Saya harus sampaikan selalu ini. Karena sekarang gereja banyak yang tutup. Hanya karena ketakutan yang tidak jelas. Ketakutan karena selama ini kita hanya fokus kepada yang kelihatan. Dan dunia senang dengan yang kelihatan. Makanya orang senang dengan hal-hal yang bermerek. Orang senang dengan penampilan luar. Tetapi dia tidak jaga hatinya. Dan saya mau membagikan waktu yang cukup singkat buat saya. Karena saya biasanya 2 jam. Saya harus padatkan dalam 25 menit. Ini agak susah buat saya. Karena saya meluap-luap. Saya antusias untuk membagikan apa yang Tuhan kasih. Saya tidak akan pernah menyimpan. Karena prinsip Tuhan, terima, kasih, bukan ditabung. Selama ini kita dididik oleh dunia untuk menyimpan apa yang kita miliki. Hemat pangkal kaya, tetapi di Tuhan seperti tadi. Memberi, melayani Tuhan. Kalau tidak bisa melayani yang lain, memberi. Kita tidak boleh menyimpan. Begitu terima, kasih. Seperti air. Air yang datang selalu baru. Kita menjadi saluran berkat. Karena kalau ditutup seperti di Galilea atau di Laut Merah, Laut Mati, maka dia akan busuk. Itu yang contoh roti mana, tidak boleh disimpan lebih dari 1 hari. Karena membuat busuk. 1, dipergunakan untuk yang tidak memberkati. 2, kita menjadi sombong. Dan itu sekarang yang menjerat dunia. Karena dunia sekarang sedang lenyap dengan keinginannya. Kita sedang dipaksa untuk serupa dengan dunia ini. Padahal Tuhan ingin apa? Kita segambar dengan gambarnya. Dan gambar itu adalah image. Makanya di akhir zaman ini kita sedang digiring untuk dibinasakan. Untuk serupa dengan dunia ini. Lihat dunia sekarang seragam. Diseragamkan dengan cara yang paksa. Karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak mau kita punya keunikan masing-masing. Dunia mau menyeragamkan kita, tetapi ingat kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Dikuduskan artinya apa? Kita dipisahkan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Separated unto God. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus 1 kali untuk selama-lamanya, maka kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, tema yang saya ambil adalah jangan di akhir zaman ini, jangan jual imanmu. Milikilah imannya Yesus. Karena hanya ketika kita memiliki imannya Yesus, maka ada kepastian di situ. Di luar Yesus, semua galau, semua ketakutan. Seperti yang terjadi sekarang. Pertanyakan iman kita. Maaf, saya tidak datang sini untuk menyenangkan telinga kita. Tetapi saya mau membangkitkan kekuatan. Karena apa? Sekarang di dunia sedang disebarkan roh ketakutan. Ingat, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman, kasih, sempurna, ketertiban, percaya sepenuhnya. Nggak ada namanya hikmat tadi takut. Itu tipu muslihat iblis. Waspada, dasarnya takut. Itu bukan hikmat. Karena hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan dia tidak pernah salah. Mari kita saksikan video ini. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again. God's word is a lamp directing my steps.
When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's Spirit, trained by His Word, tried by fire. My name is written in His book. My life belongs to Him. Because my life is not my own and earth is not my home, I will live for the glory of God and not for the applause of men. I am strong in the Lord and in His mighty power to do His will on earth as it is in heaven. Because Christ lives in me, trials will not stop me. People cannot break me. Money cannot buy me. Haters cannot silence me. Demons cannot defeat me. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give Him my all today. No excuses, no regrets, holding nothing back. With His help and by His power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. Because Maranatha, our King, is coming soon. Sebelum saya kesini pesan Tuhan sampaikan, di akhir zaman ini jangan lagi kita banyak bercerita tentang berkat, tetapi persiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Jangan main-main. Proses terjadi apa yang terjadi sekarang ini adalah by design. Bukan si iblis, ini adalah reaksi si iblis ketika dia mengetahui Tuhan sedang mengerjakan rencana besar untuk kita. Amin. Ini adalah pekerjaan iblis karena dia tahu Allah sedang mengerjakan pekerjaan luar biasa untuk menyelamatkan kita. Sehingga dia bereaksi karena dia tahu artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Kalau tidak ada pemaksaan. Kalau dulu dibiarkan kita memilih, sekarang tidak. Dia menggoda kita dengan mamon. Kenapa? Karena dari sekolah kita diajarkan hanya untuk mengenal angka-angka, nilai kuantitatif, bukan kualitas. Sehingga orang show kepada dunia luar, saya baik padahal jahat. Kita diajar untuk munafik. Mari kita lihat firman-Nya, 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam ayat yang lain, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Terjemahan aslinya, have the faith of God. Milikilah imannya Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki imannya Allah, pasti goncang, pasti gugur. Dan saya melihat sudah banyak yang mulai gugur sebelum garis finish. Kenapa? Hanya karena ketakutan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan hal-hal jasmani, kehilangan kenyamanan dunia, ancaman pekerjaan hilang, ancaman susah makan, ancaman tidak bisa traveling. Itu sedang disebarkan, membuat kita yang masih mencintai dunia ini akan melepaskan iman kita, akan melepaskan hak sulungan kita. Sekarang sedang disebarkan untuk semua menerima tanda. Dan tanda itu berhubungan dengan Wahyu 13 ayat 17, di mana kita tidak bisa membeli atau menjual apabila menerima tanda itu. Dan tanda adalah seragam, serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia. Tujuannya apa? Supaya yang tidak serupa dengan dunia, yang tidak menerima tanda, disingkirkan oleh dunia. Tetapi jangan takut, memang kita berada di dunia ini, tetapi dunia ini bukan tempat kita. Amin. Tempat kita adalah di surga. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Mengaku dengan mulutmu. Ingat, perkataan itu penting. Tetapi di akhir zaman ini, kita digiring untuk selalu memperkatakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Hal-hal yang membuat roh kita mati. Padahal roh itu hidup. Kenapa? Ada dua pertanyaan di sini. Kenapa kita jangan menjual iman kita? Galatia 2 ayat 20.
Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa, dia serahkan dirinya untuk kita. Dia yang tidak berdosa telah digantung di atas kayu salib, menjadi berdosa untuk apa? Untuk menguduskan kita oleh darahnya, bukan oleh darah binatang, darahnya. Bukan karena kita kudus, tetapi kita dikuduskan, kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Amin. Jadi ini penting sekali, jangan pernah menjual. Karena apa? Diri kita bukan milik kita lagi, kita sudah beli, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Jadi jangan coba-coba menjual sedikit pun. Masalahnya sekarang saya lihat banyak yang menjual hanya karena takut ini, takut itu, takut ini, takut tempatnya tidak boleh di tempat ibadah dan sebagainya. Jangan takut, karena sebenarnya kita butuh berkumpul, tapi tidak selamanya harus di gedung. Kita bersama-sama apa? Bersekutu dalam iman. Makanya sistem sel dulu adalah, gereja mula-mula adalah sistem sel. Karena kalau seperti ini gampang kita dikepung. Tetapi yang dimaksud adalah berkumpul adalah iman kita. Jadi saya sangat bangga dengan onsite ini. Karena apa? Jangan menjauhi tempat peribadatan. Tapi lihat sekarang. Selama ini kita melihat betapa yang menyampaikan firman Tuhan begitu gagah di atas mimbar. Ketika masuk ke marketplace, gugur. Dengan alasan segala macam. Di dalam Tuhan tidak ada alasan, hanya satu. Pegang teguh. Pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus memiliki roh iman yang sama dengan Yesus? Jadi ketika kita mengaku, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu, Bapak Ibu dan saya, mengaku dengan mulut berkata-kata, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, renungkan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dimanapun saudara-saudara sekalian yang ada memperhatikan di live streaming, maka saat ini juga Bapak Ibu selamat. Ketika Bapak mengaku Yesus sebagai juru selamat, dia yang bangkit dari antara orang mati, maka Bapak diselamatkan. Jangan bimbang, tetap teguh. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut dan mengaku dan diselamatkan. Jadi kita harus speak. Tetapi bagaimana kita speak supaya kita diselamatkan? Dengarkan firman Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kata-kata itu adalah perintah. Dengarkan dia. Jadi telinga kita harus mendengarkan suara hati Tuhan. Bukan mendengarkan suara hati televisi. Suara hati gadget. Itu by design. Itu ada yang mengendalikan. Saya kasih tahu, saya buka rahasianya. Semua dikendalikan oleh uang. Karena media senang sekali dengan berita-berita buruk. Bad news is a good news. Good news apa? They earn money. Dan uang, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bisa membuat melenceng iman kita. Kita susah karena kita ngejar uang. Coba ngejar Tuhan, enggak pusing. Karena kita sudah dimenangkan dan kita berdiri di atas kemenangan. Bukan kita merebut kemenangan lagi, tetapi kita berdiri di atas dasar kemenangan. Siapa yang berperang? Tuhan sendiri. Kita malah makan di hadapan musuh-musuh kita. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh cara mempraktekkan iman? Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, percaya penuh. Masalahnya sekarang banyak kita bimbang, tidak percaya. Percayanya hanya di mulut, tetapi rohnya tidak percaya. Rohnya, jiwanya tidak menggaungkan, menggemakan dia. Yang kita gemakan hanya 5 huruf yang selalu disuruh kita gemakan. Dimanapun kita ketemu, semuanya berhubungan dengan 5 huruf. Dan akhirnya kita memperkatakan. Padahal ini adalah peperangan roh. Barang yang selama ini menakutkan kita, itu adalah roh. Peperangannya di mana? Di pikiran. The battlefield of our life is in our mind. Gak ada lain.
Jadi yang Bapak Ibu takutkan, yang dunia takutkan, itu adalah roh. Karena kita makhluk roh, maka kita tangking juga dengan roh iman yang sama seperti Kristus. Dan hanya bisa kalau kita apa? Kita baca firman Tuhan. Seperti ini. Kita harus seperti ini. Selalu ada firman Tuhan di kepala kita. Ketika firman Tuhan, maka perbendaharaan apa yang kita dengar, itu akan menjadi perbendaharaan di dalam hati kita. Dan setelah itu, pasti kita akan berkata-kata dengan apa yang kita dengar. Apa yang nempel di dalam hati kita, yang tersimpan. Dan itu disimpan di sel. Sel kita adalah gambar Allah. Sel itu gambar Allah. Dia adalah image of God. Dan sel itu sama seperti kaset. Kalau orang bikin live streaming terus direkam, sebenarnya konsep dia belajar kepada sel manusia. Sel itu adalah gambar Allah. Dan sel ini yang ditaruh, dihidupkan oleh roh. Saya bisa berjalan ke sana kemari karena adanya roh. Kalau tidak ada roh, saya langsung mati. Karena ini adalah benda mati. Jadi jangan fokus kepada yang mati ini. Banyak orang yang masih dengan tubuh yang sama, tapi dia bergerak ke sana kemari. Bukan roh Allah yang mengaturnya. Makanya kita suka tertipu. Kok dia datang orangnya ini, kok tiba-tiba dia jadi jahat? Karena rohnya udah berbeda. Dan sekarang cara untuk merusak semua itu sedang dikerjakan. Sel kita mau dirusak. Karena sel adalah mitosis daripada kuasa Allah. Gambar Allah. Makanya mereka kasih gambar-gambar. Hidup kita adalah berimajinasi. Kemanapun kita pergi berimajinasi. Jadi beriman ketika image of God. Kita adalah gambar Allah, kita harus beriman kepada Allah. Amin. Iman itu berasal dari kata image. Kalau dalam bahasa Ibrani dibilang emunah. Akar kata dari amen. Amin itu ya dan pasti. Yesus, yes. Maka telinga kita kalau digabungkan itu gambarnya hati. Hatinya Yesus. Jadi telinga kita harus dipakai untuk mendengar. Makanya ear di dalam heart itu ada di tengah-tengah. Jadi gunakanlah telinga kita kedua-duanya untuk mendengarkan suara hati Kristus. Coba tolong gambar yang tadi di mana kepala kita sudah dikuasai oleh televisi, gadget. Nah ini. Selama ini kita sudah dikuasai. Karena kita masuk dalam perangkap. Kita membeli barang-barang bermerek karena iklan. Iklan kebanyakan adalah wanita. Karena yang punya duit kebanyakan laki-laki. Jadi laki-laki senang membeli barang-barang itu. Makanya dibilang hawa. Hawa nafsu. Wanita selalu membangkitkan hawa nafsu. Yang suruh bekerja laki-laki. Kita senang dengan hal-hal bermerek. Padahal apa? Setiap barang itu, setiap benda mati ada rohnya, ada spiritnya. Orang kalau punya Mercy, begitu jalan dia beda. Tapi naik Avanza dia begini. Itu fakta. Dunia selalu memberikan artis bintang-bintang untuk memasarkan itu. Sehingga kita fokus kepada bintang ini. Padahal bintang kita adalah siapa? Yesus Kristus. Sehingga kita harus selalu memancarkan kemuliaan Kristus. Dengan apa? Kita harus mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dengan muka yang tidak berselubung. Ini gambar Allah. Karena apa? Senyuman yang kita pancarkan, mata yang kita sorotkan, itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kalau muka kita terselubung, kemunafikan, ketakutan, itu terlihat. Kenapa demikian? Karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Makanya banyak yang binasa karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, kita kenapa harus berimajinasi? Karena apa? Berimajinasi adalah cara untuk beriman. Tetapi dunia mengganggu konsentrasi kita. Lewat apa? Dia rusak organ-organ kita sehingga kita selalu, aduh sakit, aduh ini. Sehingga kita tidak bisa fokus. Yang dirusak apa? Sel-sel kita. Sel-sel kita yang dirusak. Lewat apa? Makanan-makanan yang kita terima. Yang sudah ada kimiawinya. Di dalam Daniel dikatakan apa? Unsur besi tidak bisa bercampur dengan unsur tanah. Dan sekarang unsur besi sedang dicampur dengan unsur tanah. Dan tidak akan bersenyawa. Dan itu akan mematikan, merusak kita.
Ya, obat-obatan yang kita pikir selama ini obat, ternyata apa? Kita sedang diracuni. Tapi opini yang dibangun bahwa ini untuk menyehatkan, padahal bukan. Obat yang menyehatkan hanya satu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak ada yang lain. Boleh cari di Alkitab. Hati yang gembira, ketika hati gembira dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menyertai kita, maka apa? Maka di dalam tubuh kita akan keluar hormon-hormon. Endorfin, oksitosin, dopamin, serotonin, dan interferon yang menyembuhkan, yang menyehatkan. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur itu apa? Pasti sembuh. Pertanyaannya, bisa nggak kita keluarkan hormon itu apabila kita sungguh-sungguh percaya penuh, tidak bimbang. Jadi berimajinasi menurut Merriam-Webster membangun daya cipta. Melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Karena kita fokus bukan kepada yang kelihatan, tetapi kepada yang tidak kelihatan. Menarik masa depan menjadi masa kini. Menjadikan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah. God's breath. Jadi setiap kita bernafas, kita baca firman Tuhan, kita sedang menghirup nafasnya Allah. Oleh sebab itu, ciri orang hidup, hidungnya bolong. Amin. Karena Allah menghembuskan nafas kehidupan lewat apa? Tetapi apa yang terjadi sekarang? Kita hidup tetapi kita sudah mati. Karena apa? Kita tidak punya cipta rasa dan karsa. Karena ditekan oleh sistem. Saya harus sampaikan ini. Tidak boleh kita sembunyikan firman Tuhan. Ini kebenaran. Ya. Dan mulut kita untuk menyembah juga menjadi dibuat tidak bisa menyembah. Karena effort kita lebih harus berdobel-dobel daripada biasanya. Kenapa kita harus menjaga hati dan menguasai lidah? Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau kita harus menjaga lidah kita, tujuannya apa? Supaya kelihatan bahwa dari diri kita, kita adalah anak-anak Kristus. Kita harus menyampaikan puji-pujian dan sebagainya. Bukan yang keluar dari mulut kita perbendaharaan ketakutan. Yang seperti yang selama ini digembar-gemborkan untuk kita selalu ucapkan. Inilah loh-loh daging. Jadi loh-loh daging yang dimaksud di situ adalah sel kita. Sel kita. Sel ini adalah gambar Allah. Ya ingat, ini yang dirusak. Sel ini adalah gambar Allah. Bahasa Ibraninya TSEL, kebenaran. EL-nya Elohim. Nah seperti inilah kita hidup. Ini roh Allah yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dan tubuh manusia hidup, sel-sel kita berkembang. Dan akhirnya setiap apa yang kita lakukan dilaporkan kepada Tuhan. Kita adalah makhluk roh awalnya, kemudian menjadi jiwa, ada diisi jiwa. Jiwa tumbuh karena sel kita yang memproduksi jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kita jadi manusia. Seperti inilah Tuhan mengkontrol kita dengan seperti remote control. Jadi hidup jangan jauh dari Tuhan. Hidup kita ini seperti radio. Kalau kita jauh dari frekuensi pemancar, maka inilah dunia roh. Tetapi tidak pernah diajarkan kepada kita bahwa roh itu bekerja secara frekuensi. Makanya jangan jauh-jauh dari frekuensinya Tuhan. Begitu jauh, perlindungan tidak ada. Dan praktek iman yang melawan, praktek iman kita harus apa? Percaya, bukan karena melihat, lalu perkatakan, baru kamu bisa melihat. Tetapi dunia, lihat televisi, lihat apa, perkatakan, baru oh iya, dan seterusnya. Terakhir, jadi kenapa kita harus memiliki imannya Yesus, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita memperkatakan janjinya, kita sedang mengingatkan Tuhan. Tuhan sedang diingatkan. Bukan Tuhan lupa, tetapi Dia senang diingatkan. Tuhan, aku mencintaimu. Sama seperti kepada istri, suami kepada istri kepada suami, di situ Tuhan senang. Tuhan senang diingatkan. Ingat cerita Rahel, ingat juga ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga melakukan perjamuan kudus, ingatlah akan aku. Jadi Tuhan Yesus senang diingatkan. Kalau kita mengingatkan, Dia pasti
menepati janjinya. Dia pasti lakukan apa yang kita sampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you so much. Saya yakin, saya percaya kita semua diberkati. Yang setuju katakan yes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya berharap kita semua boleh melihat di hari-hari yang seperti ini banyak hal bisa mengganggu iman kita, tapi kita perlu tahu ada Tuhan yang satu-satunya dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Siapa kami Engkau masih mau memperhatikan kami. Siapa kami Engkau masih mau hidup di dalam kami. Roh-Mu ada di dalam kami. Siapa kami Engkau masih memberikan kami nafas. Siapa kami Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk berdampak dalam kehidupan ini. Siapa kami Engkau masih mau pakai hidup kami. Lewat hidup kami nama-Mu ditinggikan. Siapa kami Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang terus memperhatikan kami. Kami berdoa seperti firman Tuhan yang disampaikan. Isi hati kami, isi pikiran kami dengan firman-Mu. Biar kami terus makin tinggal dekat dengan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami gak makin lari dari Tuhan. Tapi kami terus boleh menemukan Tuhan kami besar, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami masih kasih kami hikmat, Tuhan kami masih terus berkarya lewat hidup kami, Tuhan kami masih terus bekerja di dalam kami dan melalui kami. Dan yakinkan kami Tuhan dalam hidup ini, terus perkara-Mu besar dalam kehidupan ini. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan biar pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan kami boleh terus diberkati Tuhan. Yakinkan kami, celikan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Kau kerjakan setiap menit, setiap detiknya. Dan ingatkan kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada habis-habisnya. Buat kami terus makin belajar mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Pada hari ini juga kami berdoa memberkati Bapak Dharma. Kami berdoa Tuhan apapun yang dia kerjakan, biar kuasa-Mu terus ada bersama dengan dia. Kasih-Mu terus menyertai dia. Berkat-Mu ada bersama dengan dia dan seluruh grup yang menyertai dia. Kami berdoa Tuhan biar mereka semua boleh melihat ada Tuhan yang kasih-Nya tidak ada batasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Sampai jumpa minggu depan di serial Billionaire yang akan kita bahas. Dan saya yakin kita semua akan diinspirasi. God bless you everyone.